please, and close your eyes. Friends, are you ready to pray? Yes, we are. Dear God, thanks for every day you give. Guide us to be good children. Help us understand our lesson well. 感谢上帝给我们全能的身体，使我们能到学校祷告结束。Minister for years. Oke, sebelah please. Gimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya? Gimana ada yang tidak hadir hari ini? Ada Siapa? Aurel, Tasya, Bayu, Felix. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Miss Desi pengen tahu dulu nih, apa sih perasaan kalian hari ini? Gimana sih perasaan kalian hari ini? Nah, pasti. Apalagi tadi habis latihan ya. Nah, sini Miss Desi punya kertas stiker ya. Tolong tuliskan nama kalian di sini. Nanti Miss Desi akan menampilkan suatu roda emosi. Tolong kalian nanti tempel emosi apa yang sedang kalian alami. Emosi itu nggak harus selalu negatif ya. Emosi itu bisa senang, bisa sedih, ya, bisa marah. Itu emosi. Jadi emosi itu tidak hanya tentang hal yang sedih atau mengesalkan ya. Kurang? Kurang. Lebih. Oke. Nah, itu Miss Desi udah punya roda emosi nih. Ada confused, angry, happy, calm, surprised, worried, scared, embarrassed, sad, Embarrassing. embarrassed, sad, bored, and angry. Silakan diisi. Tulis nama kalian, tolong tempel di depan. Nggak ada tayar. Nama aja. Ya, silakan ke depan, tempel. Ayo semuanya. Silakan, Miss Desi penasaran setelah seharian kalian belajar dan latihan, kira-kira apa sih yang kalian rasakan hari ini? Langsung. Saya enggak. Iya. Iya. Benar iya, benar. Oke, terima kasih anak-anak. Ya. Coba kita lihat dulu ya. Ada yang confused, can see. Apa yang membingungkan bagi Kenzi? Mungkin Kenzi bisa bantu sharing ya. Apa yang bikin Kenzi bingung? Siapa tahu nanti kita bisa bantu cari solusi ya. Kenzi, gimana Kenzi? Lagi bingung. Oh iya benar bingung ya. Kemudian ada yang happy, Kelin. Ya. Oke deh anak-anak, kalau kayak gitu ya, Miss Desi harap sih semua bisa happy, ya, dan bisa melupakan kesedihan yang mungkin kalian alami tadi pagi. Anak-anak, jadi biar kalian semakin fokus dan hilang dari rasa-rasa capek, rasa-rasa sedih yang ada dalam pikiran kalian, mari kita tenangkan diri sendiri. Ya, kita lakukan teknik stop dulu sebentar. Stop itu dimulai dari hentikan kegiatan kalian, kemudian kita atur pernafasan kalian, ya, sambil kita sama-sama mendengarkan musik yang menenangkan. Ya, dengan harapan setelah ini kalian benar-benar bisa melupakan pikiran-pikiran negatif yang sebelumnya, mungkin capek, mungkin tadi latihan kesel sama temennya, nggak sesuai sama keinginan kalian. Ya, Meditasi sih. kita teknik pernafasan dulu sebentar. Anak-anak, hentikan dulu semuanya ya kegiatannya. Tidak ada yang hentikan dulu kalian megang pulpen atau memegang sesuatu benda. Duduk dengan baik, ya. Letakkan tangan kalian di atas paha kalian. Itu yang benar, ya. Sudah?
Kemudian rasakan udara masuk dari hidung kalian. Dan percayalah, dari apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kalian. Tetap tarik nafas kalian, keluarkan, tarik nafas kembali. Jadi anak-anak yang bisa harap setelah kalian melakukan teknik pernafasan itu, kalian bisa lebih sadar lagi akan konsentrasi kalian, bahwa kalian sekarang sudah di kelas, sudah siap untuk belajar, ya. Tidak lagi kalian mengingat hal-hal yang tadi yang bikin kalian kecewa, yang bikin kalian sedih, ya. Itu tujuan misi tadi, memberikan sedikit teknik latihan pernafasan untuk kalian, ya. Baik anak-anak, jadi hari ini, ya, kita akan masuk ke bab baru, yaitu getaran dan gelombang. Nah, sebelumnya bisa ingatkan kembali materi yang sudah pernah kita pelajari terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian pada materi sebelumnya organ apa yang ada pada sistem organ pernapasan, ya, sistem pernapasan yang ada di pangkal tenggorokan? Terus apa hubungannya dengan materi kita sekarang? Siapa bisa tebak ini? Pita suara. Apa? Pita suara. Iya, pita suara. Ada nggak yang bisa menjawab kira-kira kenapa sih? Apa hubungannya pita suara sama materi getaran dan gelombang? Siapa mau angkat tangan? Siapa? Nia? Oke. Ada suara kan kalau kita ngomong itu kadang bisa sampai dari segi kelas ada kadang-kadang jalan. Oke, karena suara itu bisa terdengar karena suara itu berjalan di udara gitu. Oke, ada yang punya pendapat lain? Apa hubungannya dengan pita suara? Ada yang mau jawab? Ayo, jangan ragu-ragu. Nggak apa-apa, namanya belajar ya. Gimana ya, Kak? Suara bisa merambat lewat benda. Suara bisa merambat lewat benda. Ada yang punya pendapat lain? Apa hubungannya sama pita suara? Kalau kita lagi ngomong itu pita suara kita tuh bergetar. Iya benar. Coba taruh tangan kalian di tenggorokan kalian terus kalian berbicara. Apakah bergetar? Iya. Berarti hubungannya getaran sama sistem pernafasan itu adalah pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Ya. Jadi benar sekali anak-anak, kita akan mempelajari. Nah ini ya, pita suara bentuknya seperti ini yang ada di tenggorokan kalian ya. Dia bisa membuka, menutup, ya. Dia bergetar sehingga dia akan menghasilkan suara. Nah jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran kita ada satu, yaitu peserta didik dapat memahami konsep getaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke baik anak-anak, untuk penilaian ya. Seperti biasa untuk penilaian akan ada 3 penilaian yang bisa dilakukan. Yang pertama penilaian sikap, yaitu dari jurnal, ya, jurnal penilaian sikap. Yang kedua, saya akan nilai pengetahuan dari tes sumatif, ya, baik itu tes sumatif maupun formatif nanti akan bisa dilaksanakan, ya. Tes formatif itu berupa tugas, tes sumatif itu berupa ya ulangan di akhir bab. Ya, yang ketiga, karena hari ini kita akan mempelajari praktikum tentang getaran, saya akan menilai presentasi kalian. Ya. Oke, baik anak-anak. Kemarin Miss Desi sudah pernah mengecek gaya belajar kalian, masih ingat? Masih? Ya, jadi Miss Desi akan kelompokkan kalian sesuai gaya belajar yang paling dominan dari kalian. Ya. Jadi kita akan
dari Bella, Kelin, Felis, Nasya, Tasya, Bella, dan Cika. Nanti tolong berpindah ke tempat duduk yang di arah sini. Ya. Kemudian kelompok yang kedua, Aura, Mira, Rebecca, Helsa, Devin, Deslin, Yegar. Tolong berpindah di tempat sini, kelompok 2, kelompok 1. Ya. Kelompok yang ketiga, Nia, Mani, Alma, Dayu, Claudia, Kenzi, Ayu, Fikri. Tolong ada di tempat ini. Ya. Silakan menuju kelompok ini masing-masing dulu anak-anak. Bawa semua ya bukunya, bawa karena kalian akan literasi dulu. Silakan. Perlu Miss Desi ulang lagi nama kelompoknya? Sudah hafal? Oke, ya. Anak-anak, jadi sebelum kita mulai diskusi kelompok kita melalui praktikum, ya, kita sama-sama belajar dulu tentang getaran. Ya, Miss Desi sudah share link video ya? Sudah kalian lihat tadi linknya? Bawa HP kan? Bawa, coba keluarkan HP-nya. Ya, Miss Desi sudah share link materinya. Ya, dan Miss Desi juga sudah share PowerPoint-nya. Ya, jadi kalian bebas anak-anak, kalian mau baca yang di buku, silakan. Mau baca yang di video, silakan. Kalian mau dengarkan yang di video, silakan ya. Atau kalian mau melihat PowerPoint dari Miss Desi yang sudah Miss Desi pernah kirim sebelumnya, silakan. Ya, kalian baca dulu tentang getaran. Kalian pelajari dulu tentang getaran selama 10 menit. Ya, setelah itu kita akan diskusi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, 10 menit ya. Silakan kalian pelajari dulu, literasi dulu, simak dulu materinya. Karena kalian berkelompok, silakan kalau mau diatur kelompoknya agar lebih nyaman membentuk lingkaran atau gimana, silakan. Ya, silakan. Senyamannya kalian mau buat kelompok seperti apa? Anak-anak, sambil kalian membaca, menyimak, tolong catat kata-kata atau kosakata baru yang kalian temui, ya. Dan kosakata yang masih kalian bingung, ya, agar kita bisa bahas bersama-sama. Boleh? Silakan. Ini sama Nancy mungkin bisa di sini membentuk kelompok ya. Silakan bisa kalian buka PowerPoint Miss Desi, Miss Desi share atau lihat videonya atau baca di buku, boleh. Kalian bebas menentukan apa yang kalian ingin pelajari melalui media apa. Ingat, dicatat kata-kata penting, kata-kata kunci penting, ya, yang kalian baru pertama kali temui maupun yang masih kalian belum pahami. Dari materi yang kalian sudah baca, kalian menemukan kata-kata apa aja? Mantap. Apa? Mantap. Mantap. Oh, hafalan rumusnya. Mantap Ya. Si Bangga,
periode, simpangan, apalagi? Frekuensi, getaran, apalagi? Amplitude udah kan? Apa? Udah itu aja. Oke. Ada kalian ketemu getaran. Ada. Apalagi frekuensi. Frekuensi. Apalagi? Simpangan. Simpangan. Apalagi? Amplitudo. Amplitudo. Apalagi? Periode. Periode. Apalagi? Udah aja. Oke. Apa itu getaran? Getaran adalah gerakan di sekitar titik. Coba satu orang angkat tangan. Nia. Getaran adalah gerakan di sekitar titik kesetimbangan. Getaran adalah gerakan di sekitar titik kesetimbangan. Ada yang mau menambahkan? Gerakannya seperti apa? Bolak-balik. Oke, berarti getaran adalah gerakan bolak-balik dari titik kesetimbangan. Ya, lalu apa contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari? Kamu nggak? Apa? Senar gitar. Ada lagi? Penggaris yang direntangkan ya. Ada lagi? Pegas. Apa? Pegas. Pegas. Benar. Apa lagi? Roda. Enggak ya? Batu. Oke ya. Nah itu contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi senar itu ketika dipetik dia akan bergetar. Nah getarannya itu akan menghasilkan gelombang bunyi yang merambat melalui udara. Ya. Oke. Ada juga yang sudah mesti dicontohin tadi loh belum kalian sebutin. Apa? Pita suara. Ya. Oke. Nah kalau frekuensi apa sih frekuensi itu tadi? Apa yang kalian temukan dari frekuensi tadi? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Satuannya hertz, artinya jumlah getaran dalam satu detik. Jumlah getaran dalam satu detik. Apakah dalam satu detik itu satu getaran? Apa setengah getaran aja? Atau berapa? Ya. Lalu simpangan, apa itu simpangan? Simpang jarak dari Titik kesetimbangan. Simpangan dari titik tengah. Titik kesetimbangan itu kan titik. Iya, jarak dari simpangan jarak terjauh. Itu baru simpangan terjauh dari gelombang itu amplitudo. Simpangan apa? simpangan tuh yang dari Simpangan itu tarikan ya atau sudut yang diberikan dari titik kesetimbangan. Ya. Amplitudo tadi sudah apa amplitudo? Simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Periode apa? Waktu. Iya, kalau frekuensi jumlah getaran dibagi waktu. Ya, ini waktu. Yang ini jumlah getaran. Kalau amplitudo waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Ya, jadi dibalik aja waktu per jumlah getaran. Ya, nah di sini Miss Desi punya gambar contoh getaran nih. Simpangan yang mana? yang satu Oke. Kira-kira simpangan ini berapa? Tadi simpangan apa? simpangan Kan jarak terjauh. Kelihatan ya? Nah, iya. jarak dari Nih, coba lihat. Mana simpangan? Simpangan tadi apa?
31 derajat. Satu getaran itu yang kayak gimana sih? Yang kembali Kembali ke 31 derajat. Kembali ke 31 derajat di sebelah kiri atau kanan? Sorry, kanan atau kiri? Kiri, kirinya kalian ya? Iya. Berarti kembali ke kiri, berarti gerakannya harus bolak balik. 1, 2. Ya bolak balik. Itu baru 1 getaran. Ya. Nah sekarang kita kalian sama-sama observasi dulu. Berapa getarankah yang Miss Desi gunakan di sini? Berapa? 2. Kalau seperti ini berapa? 5. Berapa? Setengah. Kalau Miss Desi ulangi lagi. Berapa? Paham? Paham? Oke. Kalau begitu kita mulai saja ya. Kita lanjut ke praktikum. Yang kita masuk ke lembar kerja praktikum pembuatan bandul. Jadi anak-anak di sini mesti sudah siapkan masing-masing kelompok ya. Silakan masing-masing kelompok ambil satu alatnya ya. Satu statif dan satu bandulnya. Ya, satu statif dan satu bandulnya. Ya. Oke. Kalian punya waktu 30 menit ya untuk melakukan praktikum ini. Ya. Ya. Anak-anak, sebelum mulai kita sama-sama baca instruksinya dulu ya. Alat dan bahan, bandulnya udah ada. Tali udah ada? Bahannya? Dropboxnya? Nah, sudah. Busurnya? Sudah. Langkahnya ikat beban dengan tali, gantungkan beban dengan panjang tali. Ada yang 20 cm, ada yang 40 cm. Bebas kalian mau yang 20 cm dulu atau 40 cm dulu silakan. Ya. Garis. Kok garis? 20 itu dari ujung tali bandul sampai atas. Oh, talinya ini 20 gitu. Ya, talinya 20. Berapa 20? Oh, 20 itu ini anak-anak contoh ya. 20 itu dari bandul ke atasnya ini. 20 cm seberapa ini? 28 ini. bandul yang bagian sini apa dari bawah? Dari ujung bandulnya ini. Dari ujung talinya maksudnya. 20. Pegangin kan itu kalau Luntur. Ya. Aduh, ini harus kita tali sepatu. Ya. Hilang Melakukan beban udah ya. Waktu tetap berjalan ya. Semangat sampai. Ya. Hah? Ya. Simpangan. Ya ini dihitung ya. Ya. Jadi kita sampai sini aja di rumah. Hilang gimana? Ibu. Turunin lagi ini. Oh, dari sini. Bapak. Jadi di berapa ya tangannya? 20 cm segini. Satu, dua, Kalau
Nama ada yang penting nyari dia tuh di mana 100 ya? Bes, gimana cara nyari simpangan? Ini simpangannya 100. Itu lagi mana? Mana 100? Gini. Lepas. Mana itu aja nih? Anggap aja. Dah. Ini nggak boleh dibunuh. Nah, ini dia. Nanti soalnya mau Stop. ya. Siap-siap ya. Boleh di atasnya dipegang biar nggak dibunuh. Ingat ya, 10 detik. 3 kali pengulangan. Anak-anak 10 detik 3 kali pengulangan. 3 kali pengulangan. Sudah 3 kali? Baru dikasih kayak Sudah. Sekarang yang 40. Nih pegang Sandy ya. Simpangannya. Ya, mana busurnya tadi? habis. Apa aja sih? Ini kita hitung. Ini siap kan? Kita kameranya dulu dong. Siap sopasnya? Sorry. Yakin mau kayak gini posisinya nggak perlu nanti. Gimana caranya? Ayo. Anak ini nih. Sabar nih. 3, 4, Kamu ini tensi. 9 setengah 9 setengah. Kan 9 Lagi itu 3 kali. Ya tulis dulu. Habis ini aja tulis dulu. udah. Apa tuh yang Itu udah. Ayo. Jangan bilang Lagi 10 menit anak-anak. Berapa tuh di situ? 1, 2, 3. 1. 3 kali pengulangannya. Kali. Banyaknya getaran 9 setengah. Udah situ. 9 setengah. Ya, ini kan nanti. Dia kan dari sini. Dia balik lagi ke sini. Kita kira 11. Tadi Aja dulu 3 kali pengulangan. Nanti hitungin dulu. Ya, kalau gininya pasti selalu. Dulu tapi itu harus nggak boleh lebih. Kamu boleh nunggu kita
Ya. Siapa yang presentasi? Satu orang apa semua? Punya sendiri, oke. Guys. Anak-anak, Ya, kesimpulannya. Ini nggak sih sebenarnya kesimpulan. Kita bilang rekaman itu. anak-anak, tolong dengarkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan. Boleh pertanyaan, boleh tanggapan, ya, atau saran. Ya, boleh pertanyaan, boleh tanggapan atau saran. Oke, jadi nggak harus pertanyaannya. Boleh kalau kita matikan dulu Elsa. Ini apa lagi sekarang? Selamat siang semuanya. Selamat siang Miss Desi, selamat siang Miss Yasmin, Miss Novi dan juga Miss pengajar praktik. Perkenalkan, nama saya Nia dari kelompok 3 ini menjelaskan hasil diskusi dengan kelompok saya, yang dimana kita mendiskusikan tentang getaran yang ada pada bandul sederhana, yang dimana kalau pada panjang tali 20 cm untuk getaran waktunya itu adalah 10 detik, yang dimana semuanya itu hampir 11 getarannya. Terus hasil periodenya juga 0,9 sekon, jumlah getarannya 1,1 Hz. Kalau yang panjang tali 40 cm, dia waktu getarannya 30 detik. Nah, itu berbeda. Yang pertama itu kita dapat 25 banyak getarannya, yang kedua dan ketiga kita dapat 24 banyak getarannya. Waktunya juga masih berbeda. Kalau yang pertama itu periodenya 1,2 sekon, yang kedua 0,01 sekon. Terus kalau frekuensinya, yang pertama itu 0,83 Hz, yang kedua dan ketiga 0,8 Hz. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian kali ini adalah untuk periode yang lebih besar pada panjang tali bandul 20 cm, untuk frekuensi yang lebih ada di panjang tali bandul 40 cm. 20 cm. Untuk banyak getaran yang lebih banyak ada di 40 cm, dan untuk nilai rata-rata di panjang tali 20 cm lebih sedikit dibanding 40 cm. Sekian hasil diskusi dari terima kasih. Oke, apakah ada tanggapan atau masukan? Berarti kesimpulan yang diperoleh dari kelompok 3, periodenya lebih besar yang di tali 20 cm, frekuensinya lebih besar yang di 40 cm, terus jumlah gelombangnya lebih besar di 40 cm. Ada tambahan atau tanggapan? Tidak ada? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Kemudian selanjutnya kelompok siapa dulu? 1 atau 2? Apa? Siapa yang bersedia? Kelompok 1 bersedia? Belum masih bisnis ini. Silakan. Ya, yang lainnya jangan malu untuk memberikan tanggapan ya. Tanggapan itu nggak harus pertanyaan. Jadi misalkan kalian menanggapi, oh kelompoknya ini semangat sekali untuk mengikuti, perlu dicontoh. Atau kelompoknya ini apa namanya, perlu lebih kompak lagi. Nah misalkan begitu. Ya, nggak harus tentang pertanyaan. Jadi kalian bisa tanggapi apa yang terjadi ketika praktik. Silakan.
periode pada pada detik 1 pagi. Jadi baca. Pada apa? Pada ini pertama pada pada panjang percobaan percobaan tali. panjang tali 10 detik Panjang pertama. kali percobaan 20 cm. Halo semuanya, selamat sore. Nggak usah. Sofi, selamat sore. Saya mau dekat kelompok 2. Saya akan melakukan kesimpulan yang telah dirangkum dari hasil praktek kami. Hasil dari kelompok kami terdapat pembagi cara pada panjang kali 1 cm lebih besar daripada 20 cm yaitu 20. Dan nilai waktu untuk satu getaran pada 40 cm lebih besar daripada kali 20 cm yaitu 1,12 bulan. Dan jumlah getaran pada kali 20 cm sama besarnya dengan 40 cm yaitu 0,7. Itu kesimpulan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Enggak, Tadi periodenya gimana? periodenya. Yang 40 cm lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar daripada yang Kata susah. 20 cm. Terus frekuensinya Frekuensinya 20 cm sama 40 cm sama. Sama. Terus jumlah getarannya yang 40 cm lebih besar 20 cm. terus yang lebih besar 20 cm. Ada yang ingin menanggapi? Oke. Tidak ada? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk berdua. Ayo kami kelompok 1 ayo. Jika cepat Ingat ya. Yang pertama namanya beda presentasiin. Yang pertama misalnya beda saya. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang bisa Senin. Selamat Desi, Sofi dan Ibu Mida. Ibu Mida. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bandul sederhana. Panjang tali 20 cm dengan waktu getar 10 detik. Banyak getarannya yaitu 10. Waktu untuk satu kali getarannya 1, jumlah getaran dalam 10 detiknya 1. Panjang tali 20 cm, waktu getarannya 10 detik. Banyak getaran bandulnya 10 detik. Waktu untuk satu kali getarannya 1 detik. Jumlah getaran dalam 1 detiknya 1. Panjang tali 20 cm, waktu getarnya 10 detik. Banyaknya getaran bandul yaitu 10. Waktu untuk satu kali getarannya 1. Jumlah getaran dalam 1 detiknya 1. Nilai rata-rata untuk panjang tali 20 cm yaitu 1. Panjang tali 40 cm, waktu getar dalam waktu 30 detik. Banyak getarannya yaitu 22,5. Waktu untuk satu kali getaran 1,33. Jumlah getaran dalam 1 detiknya 0,04. Waktu getar dalam 30 detik. Banyak getaran bandulnya 23. Waktu untuk satu kali getarannya 1,30. Jumlah getaran dalam 1 detiknya 0,76. Waktu getaran 30 detik. Banyak getaran bandulnya 23. Waktu untuk satu kali getarannya 1,30. Jumlah getaran dalam 1 detiknya 0,26. Karena rata-ratanya 3,60. Jumlah getaran dalam 1 detiknya 1,05. Kesimpulannya, panjang tali bandul 20 cm dengan waktu getar 10 detik. Banyak getarannya rata-rata 10. Waktu untuk satu getarannya yaitu 1. Dan jumlah getarannya dalam 1 detik yaitu 1. Jadi rata-rata periode pada panjang tali 20 cm ya
hitung-hitungan atau panjang tali yang mungkin kalian kurang kerat ya, kurang bagus ikatannya sehingga dia lepas atau bagaimana ya. Jadi kalau sesuai teorinya periode getaran itu yang lebih besar adalah yang talinya lebih pendek. Ya, sedangkan frekuensi kebalikannya. Yang lebih besar frekuensinya adalah yang talinya lebih panjang. Ya. Oke, tolong dihidupkan LCD-nya. Apa masih ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita refleksi dulu sebelum kita akhiri ya. Kita refleksi dulu, Miss Esi hanya ada 4 pertanyaan ya tentang refleksi yang sudah kalian laksanakan hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Siapa yang mau jawab? Ayo diutarakan aja, ini nggak ada benar salahnya ya. Utarakan aja perasaan kalian ya, semua. Ya Bella? Ya senang katanya Mas. Senang, iya senang ya. Berarti sudah memahami itu materi tentang getaran. Apa hal yang penting yang kalian pelajari dalam bab ini? Jawab. Getaran. Apa lagi Kenzi? Suara. Apa lagi? Gelombang. Enggak. Lomba. Bandel. Yang kalian hitung tadi apa? Frekuensi. Apa lagi? Periode. Kegiatan pembelajaran mana yang paling menarik menurut kalian? Pasik. Pas itu. Pas apa? Pas meditasi. Yang belum siap pas meditasi mungkin berarti Miss Sisi untuk pelajaran selanjutnya bisa ambil meditasi lagi. Boleh. Ya, biar lebih fokus ya. Oke, jadi nomor 4, apa keterampilan baru yang kalian peroleh? Menulis cepat. Menulis cepat. Oke, itu keterampilan baru. Apa lagi? Mendapatkan ilmu. Bisa ngikat tali. Bisa ngikat tali. Menghitung. Apa lagi? Menghitung. Kalian sudah bisa menghitung frekuensi dan adakah sikap tertentu yang ingin kalian kembangkan dalam bab ini? Apa yang menurut kalian yang masih harus dikembangkan dari kelompok kalian tadi? Kerjasama. Kerjasama. Apa lagi? Maju. Lebih menyenangkan. Maju. Kerjasama apa lagi? Presentasi. Oke, banyak ya. Jadi hari ini kita cukupkan sampai segini. Pertemuan selanjutnya kita langsung lanjut ke bagian gelombang. Silakan kembali periode. Kita akhiri dulu, kita pray dulu, ya. Lalu kalian pulang. Yang silakan yang punya Coba mau pikir. Oh. Ayo. Oh. Ayo yang pre. Cepetin. Yes, we are, dear God, thanks for blessing us today. We have finished our study. Now we are going home. Give us a better at home. 感谢上帝给我们简单的喜乐，善在我们要微笑起，上帝保护我们，好到结束。Thank you and goodbye, Miss Jessie.